Dajjal. Bahasa Arab artinya dajjala, ketika ditambahkan musyaddadah dalam huruf jim, dajjal, maknanya lebih daripada sekedar kadzab. Kadzab artinya apa? Pendusta. Kalau dajjal, nenek moyangnya pendusta. Kemampuan dajjal dalam menipu seluruh makhluk satu bumi ini menjadikan sampai-sampai iman menguap. Hilang iman dari dalam dada. Makanya Dajjal digelari dengan Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Sesuai dengan doa yang kita diperintahkan Nabi membaca sebelum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lihat, al-masih, masihid dajjal. Padahal yang kita kenal selama ini dengan gelar al-masih itu hanyalah Nabi Isa, kan? Al-masih Isa alaihi salam. Kok dajjal pakai al-masih juga? Ternyata dua-duanya punya kemampuan menghilangkan. Al-Masihud Dajjal, sang pendusta yang mampu menghilangkan iman. Al-Masih Isa, Nabiullah, Ruhullah, yang mampu menghilangkan Dajjal dari muka bumi ini. Dan mampu menghilangkan segala kebatilan dan kesesatan di muka bumi ini. Dua kekuatan dari dua tokoh legendaris akhir zaman akan berjumpa dalam pentas yang telah Allah persiapkan sebagai tanda besar kiamat yang kedua dan ketiga. Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa alaihi salam. Yang pada akhirnya dua-duanya akan bertempur. Dalam pertempuran yang tidak ada satupun manusia bisa ikut campur pertempuran mereka. Inilah pertempuran yang paling seru sejagat raya. Antara Dajjal melawan Isa alaihi salam. Seru. Pertempuran yang kalau difilmkan hanya film-film Hollywood yang mampu buatkan film macam itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, siapa Dajjal? Termasuk satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Pertama, seluruh malaikat panjang umur sampai hari kiamat. Kedua, iblis, jin yang tidak mau sujud kepada Adam selepas manusia dihabisi semuanya di muka bumi. Maaf, selepas seluruh jin diperangi seluruhnya. Malaikat dipimpin oleh Azazil, yaitu bangsa jin yang sangat soleh dan taat. Ketika habis seluruh jin yang ada, kecuali yang dibiarkan lari ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke gua-gua, ke lembah-lembah, ke pulau-pulau, maka Azazil kembali bersama seluruh para malaikat ke langit. Setelah itu Allah ciptakan Adam. Seluruh malaikat disuruh sujud kecuali Azazil yang enggak mau. Maka Allah berikan gelar baru kepadanya, yaitu iblis. Azazil inilah yang kemudian disebut iblis, umurnya dipanjangkan sesuai dengan doanya kepada Allah. Anzirni ila yaum yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Iblis termasuk satu di antara 5 makhluk yang Allah panjangkan umur. Yang ketiga, Dajjal. Dajjal adalah anak keturunan Adam alaihissalam, sama dengan kita manusia biasa, tetapi dia diberi oleh Allah kemampuan-kemampuan yang sampai-sampai seluruh dukun dan ahli sihir semuka bumi sujud menuhankannya. Bayangkan kemampuan Dajjal. Nanti kita akan sebutkan apa-apa jenis kekuatannya, jenis fitnahnya, jenis sihir yang dia miliki seperti apa. Yang ketiga, yang keempat, makhluk yang Allah panjangkan umur namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kelima, Isa alaihi salam, Nabi Allah Subhanahu wa taala, Isa alaihissalam, yang Allah angkat secara fisik dan ruh ke langit. Dan sengaja disimpan di langit. Sejak Isa sampai di langit dunia dalam Isra Mi'raj, Nabi berkata, aku bertemu dengan saudaraku Isa waktu Isra Mi'raj. Dia masih di usia waktu beliau diangkat ke langit. Sampai sekarang manusia yang paling awet muda, enggak tua-tua, itu Nabi Isa. Sejak dia diangkat, di-off-kan perjalanan waktu dan pemakanan zaman untuk beliau. Nanti ketika dia diturunkan kembali, di-on-kan.
berlanjut umurnya. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, katanya Nabi Isa di muka bumi 40 tahun. Berarti setelah Nabi Isa turun, dia akan menjalani hidup 40 tahun lagi? Tidak. Saya katakan tidak. Dia diangkat ke langit dalam usia 33 tahun. Waktu dia turun di usia 33 tahun, dia lanjutkan sisanya. Di usia 40 lah beliau diwafatkan oleh Allah di fase kelima. Supaya mudah dipahami. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, inilah dia 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Termasuk si cilaka ini, makhluk paling terkutuk, manusia paling terlaknat, Dajjal laknatullah alaih. Tentang Dajjal, banyak berita-berita yang simpang siur dari kalangan para ahli sejarah, di mana dia lahir. Dan itu nggak penting untuk kita, Pak. Jangan pula Bapak bertanya, dia lahir di mana, maknya siapa, bapaknya siapa, urusan kita apa untuk tahu mak bapaknya. Nggak perlu. Yang penting Dajjal akan muncul di akhir zaman, titik. Dan dia adalah puncak dari seluruh fitnah yang ada. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah ila yaumil qiyamah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Dia memiliki kemampuan manuver yang sempurna. Sampai-sampai hampir satu bumi orang menuhankannya. Lihat kemampuannya, nanti kita akan bacakan. Dan tersingkapnya masalah Dajjal ketika Tamim Ad-Dari bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sosok Tamim Ad-Dari? Lihat kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, kitab yang ini yang tebal. Lihat pada halaman 797. Fatimah binti Qais membacakan hadis ini, di mana Tamim Ad-Dari berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, berjumpa dengan Rasulullah dan menyampaikan syahadat masuk Islamnya. Tamim Ad-Dari termotivasi untuk masuk Islam gara-gara bertemu dengan seorang lelaki yang terikat di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, lihat di situ. Dan kita tidak akan mungkin membacanya, dia terlalu panjang. Kalau dibacakan ini Pak, termasuk dengarkan terjemahannya, akan menghabiskan waktu. Tapi yang lihat nih hadis, status hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tamim Ad-Dari bercerita kepada Rasulullah, ketika kami sedang berlayar di tengah laut Yaman, tiba-tiba kami dikepung oleh cuaca yang sangat buruk. Langit menjadi gelap, awan tebal, angin kencang pun menerpa kami. Hujan lebat turun dan ombak laut seperti setinggi-tinggi bukit dan gunung. Kami kehilangan arah dan tak mampu mengendalikan kapal. Kami terdampar di sebuah pulau di malam hari. Lalu kami tetap di atas kapal, besok paginya kami turun. Setelah kami masuk ke dalam pulau itu, ternyata hutannya lebat. Kami terkejut bertemu dengan seekor binatang berkaki 4. Binatang ini besar, bulunya tebal, warnanya hitam. Saking tebal bulunya kami tak mampu membedakan mana kepala dan mana pantatnya. Dan binatang itu membuat kami ketakutan karena dia bisa berbicara, sehingga kami menyangka dia adalah jinniyah, jin wanita atau setan betina. Kami pun ingin lari darinya. Kami dicegat oleh binatang tersebut dan dia memperkenalkan diri. Kalian tidak usah takut dengan saya. Saya adalah Jassasah. Berikutnya hadis ini terkenal oleh para kalangan ulama ahli hadis dengan gelar hadis Al-Jassasah. Lalu binatang itu bertanya kepada kami, kalian datang dari mana? Apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Telah lama
kami di sini dan saya menanti-nanti kedatangan kalian yang datang dari Arab. Seorang lelaki di kuil tua sana menanti-nanti kedatangan tamu yang datang ke pulau ini dari Arab, ingin mendengarkan berita perkembangan dunia terkini. Pergilah kalian ke kuil tua tersebut. Tamim Ad-Dari melanjutkan, kami pun lari tunggang langgang meninggalkan binatang ini. Khawatir kami diapa-apakannya. Jadi kayaknya binatang ini bukan besar normal, Pak. Bisa jadi sebesar King Kong atau bagaimana, wallahu a'lam. Karena sama-sama belum melihat, jangan bayangkan yang lain-lain. Saat kami sampai di kuil tua itu, kami terkejut menyaksikan suatu pemandangan seorang lelaki bertubuh gompal, full daging, padat, tergeletak di lantai tidak berkutik. Kedua kakinya diikat oleh rantai besi yang besar dan berat. Menyambung rantai tersebut ke kedua tangannya. Kedua tangannya juga terikat dan sambungannya sampai ke lehernya, dibelenggu. Dia tidak mampu kemana-mana. Kami ketakutan dan kami bertanya, siapakah engkau? Wajah ketakutan mereka terbaca oleh laki-laki yang terikat itu. Dan dia berkata, kalian tidak usah takut dengan saya. Selama saya masih terikat, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa dan kalian tidak akan saya celakakan. Apakah kalian datang dari Arab? Maka kami menjawab, benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti kedatangan kalian yang datang dari Arab. Bagus. Kalian di Arab mendengar tidak? Ada seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup, namanya Ahmad. Udah muncul dia apa belum? Maka kami jawab, sudah. Bagus. Kalau begitu tidak lama lagi. Lihat lanjutan kisah di sini, dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab. Nah, ada dua poin pertanyaannya yang di ujung-ujung. Dia bertanya tentang kebun kurma Baisan, satu. Dia bertanya tentang Danau Tiberias, dua. Lihat di hadis ini, yang punya kitab bisa merujuk ke hadis ini. Saat ditanya oleh Tamim Ad-Dari, kami tahu kebun kurma Baisan, apanya yang ingin kau tanyakan pada kami? Masih berbuah nggak sekarang? Kami menjawab, buahnya banyak, sangat lebat. Tidak lama lagi buahnya akan kering, akan habis. Itu adalah pertanda beliau akan lepas. Dan dia bertanya tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya yang kau tanyakan tentang Danau Tiberias? Airnya bagaimana? Kata si laki-laki yang terikat itu, yang dia adalah Dajjal. Kaum muslimin, kami menjawab, airnya penuh. Airnya banyak. Melimpah. Apa kata laki-laki yang terikat? Tunggulah, sebentar lagi airnya akan susut dan hampir kering. Saat itu saya akan lepas. Saya bebas, saya akan mengelilingi seluruh kota-kota di muka bumi ini. Saya akan masuk ke negeri-negeri, satu dunia akan saya kuasai. Hanya Mekah dan Madinah, dua kota ini yang saya tidak berhasil masuk. Tidak fisik, tidak pula kemampuannya atau bala tentaranya. Betul-betul tidak mampu masuk Mekah dan Madinah. Kemudian singkatnya, Tamim Ad-Dari meninggalkan pulau itu dengan seluruh awak kapalnya yang berjumlah 20 orang. Mereka sampai menepi kembali di dataran Arab. Selanjutnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan menceritakan ini. Nabi Muhammad perintahkan muazzinnya, kumandangkan azan. Maka dikumandangkanlah azan. Datang berkumpul seluruh laki-laki dan wanita. Berkumpul. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah, yang diceritakan oleh Tamim tentang lelaki yang terikat di tengah pulau di laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, semua yang aku kisahkan kepada kalian tentang sifat-sifatnya, ciri-cirinya, ada lengkap pada laki-laki itu. Cuma nanti Bapak jangan menerka, menebak-nebak. Kalau begitu Dajjal ada di tengah laut, di tengah pulau laut Yaman sekarang. Enggak. Ternyata Dajjal dipindah-pindah oleh Allah. Dipindah-pindah oleh Allah. Ya seperti seorang tawanan di Indonesia, kalau tawar ini kelas kakap, dia tidak akan lama di satu tempat, Pak. Dipindah, ya kan? Nah, terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ini akan muncul di tengah-tengah perkampungan Yahudi di Persia, disebut dengan Asbahan.
Asbahan, Yahudi Asbahan. Dan menanti kemunculannya nanti adalah 70.000 lelaki terbaik dari pemuda-pemuda Yahudi menggunakan jubah kebesaran Yahudi dengan senjata pedang dari besi terbaik di dunia. Untuk informasi kepada Bapak Ibu semua, kondisi sekarang di Asbahan. Asbahan itu di mana? Iran. Itu adalah sebuah kota khusus Yahudi, Pak. Dan sekarang tidak ada yang dapat menutup-nutupi bahwa telah disiapkan dan telah ada gagah-gagah lelakinya 70.000 orang pemuda Yahudi dengan pakaian lengkap keagamaan resmi Yahudi. Hanya mereka yang punya. Dan telah disiapkan senjata dari besi terbaik di dunia untuk bersama tentara itu. Sekarang ini. Baik. Yang bertanya adalah laki-laki yang terikat tentang dua hal tadi. Kebun kurma Baisan, di mana posisinya? Search di Google. Posisi kebun kurma Baisan ini adalah di Syam. Di negeri Syam. Tepatnya adalah perbatasan antara Palestina dengan Yordan. Kaum muslimin, kondisi kebun kurma Baisan itu saat ini sudah tidak berbuah sejak 5 tahun yang lalu. Dan batang-batangnya pun mengarah kepada layu mati. Allahu Akbar. Kedua, dia bertanya tentang Danau Tiberias. Tahukah tuan-tuan yang mulia, di manakah posisi Danau Tiberias itu? Juga di Syam, tepatnya di Israel. Tanah yang paling indah, yang paling subur, yang ada danau di situ. Ini dijajah oleh Israel. Nah, disinilah posisi Danau Tiberias. Di tengah-tengah pemukiman Israel. Sekarang danau ini di sekitarnya dibangun tempat wisata yang paling nikmat seluruh dunia, yang paling lengkap, paling mewah seluruh dunia. Kalau orang ingin dapatkan surga dunia, pergi ke Tiberias, Pak. Disiapkan di situ berbagai macam bentuk dan fasilitas yang menyenangkan. Danau ini tidak pernah susut, nggak pernah dalam sejarahnya berkurang airnya. Tapi sejak, coba lihat pada halaman 800 dari kitab. Perhatikan, kalau di kitab ini, sang penulis Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, di halaman 800 yang footnote kecil di bawah, beliau menjelaskan sejak tahun 2004. Sejak tahun 2004, kata beliau, danau ini terus mengalami penyusutan. Pada tahun 2013 telah susut danau dari total, dari permukaan sampai dasar itu kan cuma 45 meter. Sekarang telah menyusut sampai 2013 ya, telah menyusut sebanyak 16 meter. Bukan jumlah yang sedikit, itu lebih dari 30%. Akhir 2015, danau ini bagian permukaannya yang paling menonjol sudah nampak seperti pulau-pulau kecil di atas dataran permukaan air danau. Dan ini pemerintah Israel secara resmi di televisi mereka, ada di YouTube, masih ada, bagaimana pengumuman pemerintah yang ketakutan, gamang, cemas, masalahnya sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel ini cuma ini. Mereka nggak punya sungai yang lain, mereka tidak punya mata air yang lain. Cuma ini, dan airnya terus susut. Nggak pernah seumur-umur dunia ini terbentang danau ini susut. Sekarang terus susut. Sehingga Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz saat mendapatkan berita menyusutnya danau dan terus menyusut, beliau sampai menangis, basah jubah di bagian dadanya dan berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah dia zaman Dajjal akan keluar. Beliau nangis, Pak, lemes. Tidak ada ulama-ulama besar dunia yang tidak meyakini bahwa nahnu na'ish fi akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Dajjal yang terlaknat sebagai tanda besar kiamat yang kedua sudah diambang pintu untuk keluarnya. Tayyib, tentang ciri-ciri fisik, lihat di kitab. Ciri-ciri fisiknya Dajjal ini, kaum muslimin yang kami muliakan, teramat sangat jelek untuk diceritakan. Tapi Nabi merinci, subhanallah, Nabi merinci, Pak. Bagaimana bentuk fisik Dajjal? Nabi mengatakan, dia lebih pendek daripada ukuran kalian yang normal, lebih pendek. Dajjal itu berarti pendek.
Sedih hati saya ketika ada di televisi seorang dai kondang ditanya oleh jamaahnya, Dajjal itu seperti apa? Dijawab dengan jawaban yang saya tahu itu ketika SD, Pak. Seperti ini jawabannya. Apa jawabannya? Dia adalah makhluk manusia yang sangat tinggi dan besar. Saking tingginya, bila dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki. Bila ia melangkah satu kali langkah, dapat dari satu pulau ke pulau yang lain. Bila ia berbicara di timur, orang yang di barat mendengar dengan jelas suaranya. Bila ia kencing, satu kota banjir. Waduh, ini pembahasan dongeng dulu. Dikupas oleh seorang ustadz kondang. Semoga Allah memberi hidayah. Semoga Allah menambahkan ilmu beliau. Gak usah saya sebutkan siapa namanya, gak penting. Yang penting masih seperti itu asumsi masyarakat luas. Coba baca di hadis ini. Pendek kata Nabi, Dajjal itu pendek. Dajjal itu pendek kaum muslimin. Dia menunggangi keledai. Yang keledai tersebut jarak satu daun telinga ke daun telinganya sepanjang 40 hasta. Satu hasta berapa? Satu hasta berapa? Hah? Ini satu hasta, Pak. 40 kali 40 berarti bukan keledai biasa. Keledai raksasa. Dia nongkrong kecil di atas. Hah? Udah kebayang? Dajjal itu nongkrong kecil di atas. Tunggangannya besar, keledai. Seburuk-buruk makhluk, sehina-hina suara yang menurut Allah dalam Al-Quran adalah suara keledai. Di atas itu Dajjal nongkrong. Rasul menyebutkan bagaimana wajahnya. Wajahnya bengkak, kata Rasulullah. Kedua matanya yang sebelah kanan tertutup. Kedua mata. Bukan satu di sini ya. Masih dongengan itu. Dajjal tuh matanya satu di sini. Enggak. Mata Dajjal kayak mata manusia, artinya dua. Di bawah alis, hanya saja yang sebelah kanan, bagian jidatnya, daging bagian jidat ini meleleh ke bawah. Meleleh, ujung lelehan ini nempel di pipi. Dan ada gelantungan seperti jengger ayam. Matanya yang sebelah dalam nampak menonjol seperti mau lepas karena tertahan oleh kulit. Maka dia nonjol seperti jengkol, Pak, dalam kulit. Kebayang? Yang sebelah kiri seperti udah mau keluar dari sarangnya. Udah hampir menggelantung. Dan itu pun nampak kabur. Silakan baca rincian hadisnya di sini. Dan hadis-hadisnya kuat dan sahih. Kalau saya ajak Bapak baca, habis waktu kita. Makanya gunanya kitab Bapak supaya ngelihat sini. Jangan-jangan Ustaz Zul mengkhayal. Mendongeng di hadapan kita. Ada di sini. Taib kaum muslimin. Selanjutnya kata Rasulullah SAW. Matanya berwarna hijau kaca. Kulitnya putih pucat seperti mayat kemerah-merahan. Rambutnya kribo. Kriwil-kriwil tapi kalau dipanjangkan bisa 7 meter, Pak. Saking tajamnya. Dan itu di sela-selanya kata Rasulullah SAW ada yang rambut-rambut tegang seperti ijuk. Lehernya panjang dibandingkan orang biasa, lebih panjang sedikit. Bahunya mereng, makin sempurna jeleknya. Udahlah bibir tebel, leher panjang, bau mereng. Mata kaki yang sebelah kanan dengan mata kaki sebelah kiri saling berjauhan. Jempolnya saling berdekatan. Kalau dia berjalan, nampak bener kayak gitu. Apa namanya kalau bahasa kita? Hah? Pengkor. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah SAW. Allah. Laisa bi'awar. Allah itu tidak cacat. Lah ini makhluk full cacat. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Lalu Rasulullah menyebutkan fitnahnya. Ini yang paling penting untuk kita ketahui. Apa kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal. Dan bagaimana cara Rasul memberikan petunjuk kepada umatnya agar kita selamat daripada fitnah Dajjal ini. Lihat. Halaman 854. Kemampuan-kemampuan Dajjal yang menyebabkan manusia yakin ini adalah Tuhan. Siapa yang yakin itu, Pak?
Yang yakin adalah orang-orang yang nanti akan kita sebutkan, hanya mereka-mereka lah yang akan menjadi pengikut Dajjal. Sebelum Dajjalnya keluar, ada ciri-ciri mereka. Ini ciri-ciri calon pengikut Dajjal sudah seperti ini. Ini ciri-cirinya sudah seperti ini. Taib. Kemampuan Dajjal yang pertama, halaman 854. Kemampuan Dajjal yang pertama, wal'iyadzubillah, tentang masalah fisik dulu, disebutkan tentang masalah fisiknya yang jelek dan sempurna jeleknya, dan kita telah uraikan tadi. Nah, ini fitnahnya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau ini, bahwa sesungguhnya Dajjal ini ketika dia berjalan, tangan kanan dan tangan kirinya mampu mengeluarkan 2 sungai. Seluruh orang melihat, benar-benar melihat kepada sungai. Ya Rabbana, saat itu manusia sedang dilanda kehausan yang sangat sempurna. Lapar yang tidak bisa disebut, Pak. Sebab kata Rasulullah, menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun kekeringan. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, kami kemarin sudah kita jelaskan, setelah jatuhnya meteor, terjadinya dukhon, terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim di muka bumi. Manusia mengalami kekeringan dan panasnya cuaca yang sangat berlipat-lipat. Kelaparan di mana-mana, hewan ternak mati, tanam-tanaman menguning dan banyak layu dan mati. Tahun pertama menjelang Dajjal keluar, Rasulullah sebutkan bahwa sepertiga air dari langit tidak turun, sepertiga air dari bumi menahan diri. Lalu akibatnya rumput-rumput, tanam-tanaman yang dapat dimakan, binatang-binatang ternak sepertiganya mati. Sepertiga itu, satu bumi orang mulai mengalami kekurangan pakan, makanan. Dampaknya satu di antara 2 saja kami sebutkan kemarin. Yang pertama, manusia putus asa hidup lalu bunuh diri karena makanan susah didapat. Yang kedua, jadi brutal dan jahat, merampok ke sana kemari demi mendapatkan makanan. Sehingga dalam hadis sahih Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, tidak terjadi kiamat sampai seorang tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga, dia bunuh tetangganya agar dia bisa mendapatkan sepotong roti itu. Bayangkan pahitnya keadaan hidup. Makanya kenapa saya katakan dan saya tekankan, sebaiknya kalau kita tahu bahwa kita di akhir zaman, kita mulai hidup di tengah-tengah komunitas yang beriman. Jadi para penjahat-penjahat yang sudah bersatu, gangster-gangster, mafia-mafia akhir zaman, yang sudah membuat geng sendiri merampok ke sana kemari seperti zaman bahula dulu, dapat kita bentengi bersama-sama. Saya pernah sampaikan, semacam Azikra ini harusnya setiap provinsi punya satu. Pemerintah memikirkan dari sekarang bagaimana disiapkan satu komunitas yang orang-orang beriman tinggal di sana. Setidaknya para ulama yang menyuarakan ini kepada jamaahnya. Bebaskan 40 hektar, 50 hektar tanah, siapkan kaplingan-kaplingan, mana tentukan masjidnya, tentukan pasarnya, tentukan sekolahnya, pesantrennya, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi perkampungan muslim, di mana kalau ada perompak, penjahat, penjagal datang, mau masuk ke sana, para pemudanya sudah pasang badan, siapkan senjata-senjata manual. Dan zaman Dajjal datang, sudah tidak ada lagi senjata-senjata canggih yang sekarang ini dipakai oleh manusia. Taib kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Dajjal datang, sepertiga air dari langit ditahan oleh Allah, sepertiga air dari bumi ditahan. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, sama sekali air tidak turun. 2/3, maaf. Tanam-tanaman di muka bumi juga mati 2/3. Hewan ternak yang dapat dimakan juga banyak yang menjadi bangkai mati. Saat itu tidak sedikit manusia akhirnya makan bangkai. Tahun ketiga, air sama sekali tidak turun dari langit. Sama sekali tidak turun air dari langit. La haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bagaimana? Sahabat-sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat hidup?
Bagaimana kami bisa menghilangkan lapar? Rasul menjawab, saat itu makan minum kalian adalah zikir. Bertasbihlah kalian, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saat itu siapa yang membacanya, Allah jadikan makanannya seperti makanan para malaikat. Makanan para malaikat adalah tasbih. Makanan para malaikat adalah zikir. Subhanallah, saat kita membacanya dengan meniatkan itu menjadi makanan, Allah kenyangkan pada orang yang wala yahtaju ila ta'am, wala yash'uru wala yakhafu minal ju'. Dia tidak akan perlu lagi kepada makanan dan dia tidak akan khawatir lagi dari kelaparan. Cukup dia berzikir. Subhanallah. Jadi saat murabbi kita Ustadz Muhammad Arifin Ilham diilhamkan oleh Allah mengambil kaplingan ini, sedang mempersiapkan umat untuk menghadapi Dajjal. Allahu Akbar. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa yang kita buat pada hari ini salah satu di antara cara di mana kita mempersiapkan diri kita. Hanya saja perlu tambahan keikhlasan, perlu tambahan keseriusan. Ibarat Allah yang kami muliakan, mari kita lihat poin demi poinnya sekarang dan kita baca hadisnya ya. Lihat poin demi poinnya. Yang pertama dari halaman 854, realita Dajjal tidak sesuai dengan klaim ketuhanannya. Allah itu kan maha sempurna. Kalau Dajjal tidak, seluruhnya dalam segala segi cacat. Dengan ini saja sudah terbantahkan. Dan Rasulullah bersabda, mudah sekali kalian bisa menandakan mana Dajjal mana tidak. Dajjal itu fisiknya seperti ini, bla 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 bla, dan khusus orang yang beriman saja dapat membaca di antara kedua alisnya bertuliskan huruf K, Fa, Ro. Bisa dibaca dengan jelas. Walaupun orang ini nggak pandai baca Quran, tapi dia punya iman. Awas, di akhir zaman kata Rasulullah, sangat banyak umatnya yang sudah kafir, sudah murtad, sementara dia menyangka masih muslim. Nah, orang yang betul-betul masih muslim menurut Allah hanya dia yang mampu membaca tulisan itu. Tapi orang yang menurut Allah sudah tidak diakui lagi beriman, memang tidak terbaca apa-apa. Untuk dapat dipahamkan kepada kita semua, Ustaz, bukankah kita dilarang oleh Rasulullah jangan sampai berjumpa dengan Dajjal? Kok sempat-sempatnya menyaksikan ada tulisan apa? Enggak. Artinya kan kita ketemu dengan Dajjal. Ya, akan ada 1-2 orang atau beberapa orang yang secara tidak diinginkan, secara tidak disengaja berpapasan dengan Dajjal. Saat itu dia bisa melihat kafaro. Tapi subhanallah, Bapak Ibu akan tercengang nanti. Ternyata bacaan surat Al-Kahfi yang kita hafal ya, yang kita hafal menjadikan kita ini bercahaya, cahaya kita sangat tajam, Dajjal tidak mampu mendekati kita. Hafal yang penting, Pak. Hafal dan rajin membacanya. Kemudian ada satu isyarat dalam hadis, tadabburi yang kita hafal, bukan hanya sekedar hafal doang. Tadabburi, ada pesan tauhid yang tajam di dalam 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Bapak akan tercengang bagaimana Rasulullah menggambarkan siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, dari kepalanya sampai kakinya penuh cahaya. Siapa yang hafal seluruhnya surah Al-Kahfi, maka cahayanya seluas langit dan bumi. Baca hadisnya di sini nanti. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, fitnah Dajjal adalah fitnah yang bersifat umum dan menakutkan. Tayyib, Ma'asyiral muslimin, fitnah Dajjal sifatnya umum dan menakutkan, yang menjadikan seluruh para ahli sihir, para dukun dan pembesar-pembesar penguasa-penguasa di muka bumi ini tidak punya pilihan kecuali harus mengaku bahwa ini adalah Tuhan mereka. Limadza? Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Dajjal, lihat di halaman 859, la ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu ma'ahu nahrani yajriyan. Kayak di olahan komputer gitu, Pak. Mendadak langsung bisa menghijau tanah. Mana yang dilewati langsung tumbuh rumput. Yang sebelah sini langsung kelihatan seperti api yang menyala-nyala bagaikan sungai. Dajjal ketika dia berjalan, maka langsung yang sebelah kanannya, kata Rasulullah, kalian akan melihat seolah-olah adalah
api yang sangat besar, berbentuk sungai yang panjang, menyala api besar. Yang tidak mau beriman kepada Dajjal, yang tidak mau tunduk kepada Dajjal, akan dicampakkannya ke dalam. Kalian, kata Rasulullah, ketika kalian melihat Dajjal, ada apinya, ada sungainya, maka masukilah oleh kalian ra'yal ain. Ra'yal ain. Apa makna ra'yal ain? Benar-benar kedua mata kepala ini, kedua biji mata ini melihat benar-benar api, asli api, Pak. Bukan halusinasi, asli api. Tetapi kata Rasulullah, dan diuraikan dalam kitab ini, hendaknya ketika itu melihat, jangan melihat dengan mata telanjang. Pejamkan, falyataghammad ainah. Hendaklah dia memejamkan kedua matanya, lalu menujulah ke arah apinya Dajjal. Fashrab minhu, maka minumlah kalian darinya. Sesungguhnya yang kalian lihat api adalah air yang bening dan sejuk. Di sebelah kiri Dajjal, dia membawa sungai bening, bersih, menggiurkan, meneteskan selera orang kehausan. Tapi kata Rasulullah, siapa yang datang ke sana, ke air sungainya, dia akan masuk ke neraka Allah. Itulah neraka, kata Rasulullah SAW. Apabila dia masuk ke dalamnya, dia akan kafir kepada Allah selama-lamanya, dan dia tidak akan pernah beriman lagi. Bayangkan Pak, orang haus, mata telanjangnya sudah melihat ada air sungai. Saat Dajjal berjalan, air sungai seperti mengiringi di belakangnya. Maka orang langsung menceburkan diri, minum sebanyak-banyaknya di sana. Yang menceburkan diri, yang minum di sana, Bapak pernah minum air yang sudah disantet? Atau dengar cerita tentang itu? Ada kan? Air yang sudah dibaca-bacai, diguna-gunai, bayar nggak? Maka Dajjal memiliki kemampuan itu. Siapapun yang minum air ini, dia bagaikan sudah terbawa. Nggak mempan diruqyah lagi itu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bersamanya ada dua sungai yajriyani, ahaduhuma ra'yal ain. Salah satu dari dua sungai itu ra'yal ain. Betul-betul dua bola mata ini betul-betul melihatnya. Ma'un abyad, adalah air yang bening, bersih, seger kelihatannya. Wal akhar ra'yal ain, sungai yang satu lagi dengan penglihatan dua bola mata telanjang ini, narun ta'ajjaj, api yang menyala-nyala. Langsung kata Rasulullah, fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahar alladhi yarahu nara. Apabila kalian melihat Dajjal datang, maka datangilah sungai api yang kalian lihat dengan mata kepala itu. Datangilah yang itu, kata Rasulullah. Wal yataghammad thumma, hendaklah dia pejamkan kedua matanya. Hendaklah dia pejamkan kedua matanya, kemudian masukkanlah kepalanya. Masukkan kepalanya ke dalam sungai api itu. Lalu kata Rasulullah, fayashraba minhu, minumlah. Siapa yang mau percaya dengan ini? Siapa yang mau percaya dengan ini? Hanya orang yang beriman, yang mau dengar pengajian, yang dulunya memang sudah menjaga imannya, memelihara amal solehnya. Masya Allah. Jadi kayaknya mau nggak mau ada manusia yang dipaksa atau terpaksa berjumpa dengan Dajjal. Sementara perintah Nabi yang lain apa? Larilah ke Mekah atau ke Madinah. Kalau kamu nggak bisa, kata Nabi, maka sembunyilah kamu di rumah-rumah kamu. Ya kan gitu kan? Sembunyi, jangan pernah keluar. Ikat kaki istri-istri kamu, ikat tangan istri-istri kamu, mak-mak kamu, anak-anak gadis perempuan kamu, tambatkan mereka di tiang-tiang rumah, kunci rapat-rapat pintunya dan jendelanya, lalu bacakan surah Al-Kahfi dalam rumah. Lah berarti yang tadi yang melihat sungai itu berarti yang bertemu secara tidak direncanakan, secara nggak sengaja. Maka perintah Nabi seperti ini. Satu lagi yang paling penting adalah saat kita berjumpa dengan Dajjal, hendaklah saat itu kita sebenarnya orang yang sudah hafiz surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama jadilah 10 ayat terakhir. Baca di depannya. Kemampuan Dajjal menyihir, kemampuan Dajjal menghipnotis, apapun kekuatannya, kata Rasulullah, tidak akan tembus kepada orang ini. Tetapi Dajjal bisa memaksanya. Pilih di antara dua sungai ini. Maka saat itu kamu pilihlah sungai yang kelihatannya seperti api. Pejamkan matamu, catatannya begitu, pejamkan mata. Jangan dilanggar, Pak. Kalau ini terjadi pada kita, naudzubillah, jangan dilanggar. Pejamkan mata, ya pejamkan. Saya khawatir kalau kita selisih kata Nabi ini, maka yang terjadi betul-betul terpanggang kita. Wallahu alam ya. Hanya saja Nabi katakan, pejamkan matamu, masukkan kepalamu dan minumlah engkau. Jelas hadisnya.